Sebelumnya, kita mesti tahu terlebih dahulu nih, apa itu masalah sosial budaya. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Sedangkan masalah budaya adalah segala sistem, tata nilai atau sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadi, permasalahan sosial budaya adalah isu-isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai, norma, dan praktek budaya yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah sosial budaya di lingkungan sekitar kita, itu ada banyak itu. Tapi dalam video ini, saya akan mengambil salah satu contoh masalah yang akrab gitu di keseharian kita, yaitu terkait masalah sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Nah, sampah sendiri terbagi jadi beberapa jenis, yaitu sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia. Kalau sampah anorganik malah kebalikannya, yaitu sampah yang sulit untuk terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Dan ada juga sampah B3, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak. Contohnya kayak sampah limbah medis, sampah elektronik, dan oli motor bekas gitu, bekas yang di bengkel. Nah, itu juga termasuk ke dalam sampah B3 gitu. Kalau dilihat dari sumbernya, sampah itu paling banyak berasal dari sampah rumah tangga gitu, dan pasar tradisional yang kebanyakan berupa jenis sampah organik kayak sayur mayur, sisa buah-buahan, dan anorganik kayak kantongan kresek, bungkus snack, botol minuman, dan lain sebagainya. Sampah dapat menjadi masalah sosial budaya karena sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan beragam masalah lingkungan yang dapat menimbulkan keresahan dan risiko kesehatan di masyarakat. Nah, contoh permasalahan terkait sampah di lingkungan sekitar saya yaitu yang terjadi di wilayah sekitaran Sungai Miai. Nah, di sini tuh pengelolaan sampahnya menurut saya kurang baik. Kenapa? Karena seperti yang terlihat pada gambar, bahwa banyak sampah berakhir di sungai. Padahal sungai di daerah ini memainkan peran yang penting bagi warga di daerah ini. Apalagi bagi sebagian warga yang emang tinggal di dekat wilayah sungai ini gitu. Air sungai dimanfaatkan untuk mandi, gosok gigi, mencuci pakaian, membersihkan piring, dan lain sebagainya. Nah, menariknya ketika saya sering lewat di daerah ini, saya sering ngeliat nih anak-anak ketika siang atau sore hari berenang main air. Namun mirisnya, sungai sudah sangat tercemar oleh beragam jenis limbah rumah tangga kayak bekas air cucian, dari jamban, sampah sisa sayuran, dan sampah plastik yang tentu saja beresiko bagi kesehatan anak-anak tadi. Mulai dari ada resiko terkena penyakit gatal-gatal, dan bahkan resiko terkena diare karena lingkungan yang tadi sudah tercemar gitu. Seringkali masyarakat mengambil jalan pintas untuk mengelola sampah, yaitu dengan cara sampah dibakar. Padahal itu juga mencemari udara gitu. Juga bau dari tumpukan sampah di pinggir jalan yang meresahkan pengguna jalan lain gitu. Dibutuhkan peran lebih serius dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat kebijakan dan sistem yang mengatasi masalah sampah ini. Dan program bank sampah yaitu suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah dari warga yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Dengan program ini, maka sampah tidak serta-merta langsung ditumpuk ke TPA gitu. Juga dapat dilakukan pengadaan fasilitas tempat sampah, petugas kebersihan kayak di pasar tradisional, dan pengawasan untuk menjaga kebersihannya. Nah, di Sungai Mia ini ada pasar tradisional gitu, tapi petugas kebersihan
dan pengawasan yang dilakukan itu menurut saya sangat kurang gitu. Oleh sebab itu, edukasi peningkatan kesadaran lingkungan sangat penting, karena jika banyak warga sadar dan paham tentang pentingnya menjaga lingkungan, maka warga dapat terlibat dalam pengelolaan sampah seperti menjalankan program sampah bisa di tingkat RT atau RW itu. Membuang sampah di tempat yang sesuai secara terpilah. Nah, perlu digarisbawahi secara terpilah ya. Nah, juga usaha pencegahan dengan penegakan hukum yang lebih tegas ke orang-orang yang nimbulin masalah persampahan ini, bisa lewat sanksi denda dan tindakan hukum yang diperlukan. Usaha sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tas belanja untuk meminimalkan penggunaan kantong kresek. Sebenarnya ada kearifan di lingkungan kita di wilayah Banjarmasin ini, yaitu tas purun. Nah, itu digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan kantong kresek. Bisa tuh, tinggal kitanya aja mau menggunakannya atau enggak. Dan menghindari produk kemasan saset, minuman kemasan gelas, karena jenis kemasan ini sulit gitu untuk didaur ulang gitu. Juga generasi muda kayak kita juga mesti terlibat dalam penanganan masalah sampah ini. Kita dapat mensosialisasikan, bisa nih lewat bikin konten-konten lingkungan dan melakukan aksi nyata kayak aksi bersih sungai untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja dari saya. Seperti biasa, terima kasih.